Juragan Rupiah mempersembahkan. Kita sering terjerat dalam masalah finansial yang membuat kita kedodoran. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 8 jebakan finansial yang sering dialami oleh kelas menengah ke bawah. Tapi orang kaya sukses tahu cara menghindarnya. Ayo kita simak biar kita selamat dari jebakan finansial yang bikin kita pusing. Itu jebakan finansial yang sering dilakukan oleh kelas menengah namun dihindari oleh orang kaya. Jebakan finansial ini berkaitan dengan cara mengelola keuangan dan cara menggunakannya. Bicara kelas sosial, dewasa ini beberapa masyarakat dikelompokkan menjadi 2 bahagian, yaitu finansial menengah dan juga orang kaya. Secara garis besar, keduanya sama-sama menginginkan tujuan yang sama, yaitu bertambahnya harta kekayaan. Namun ada beberapa jebakan finansial yang dihindari oleh orang kaya dan masih sering dilakukan oleh orang kelas menengah. Yuk kita bahas satu persatu, yaitu ada 8. 1. Menjalani hidup di luar batas kemampuan. Hidup di luar batas kemampuan adalah keadaan di mana orang dengan kelas menengah menggunakan seluruh uangnya. Berbeda dengan orang kaya yang memikirkan cara melipat gandakan kekayaan dengan cara menyisihkan sebahagian pendapatan, yaitu dengan cara berinvestasi misalnya. Nah, yang kedua itu mengelola hutang. Hutang diibaratkan sebagai pisau bermata dua, bisa rugi, bisa untung. Kebanyakan orang menengah itu memanfaatkan metode hutang ini sebagai kebutuhan konsumtif dan tidak ada keuntungan di masa hadapan. Sedangkan orang kaya, mereka paham betul bagaimana memanfaatkan metode hutang dengan baik, seperti menggunanya untuk investasi ataupun berbisnis. Yang ketiga, pemikiran jangka pendek. Banyak di kalangan menengah FOMO akan tren yang kini sedang ramai, misalnya investasi kripto, saham, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan mereka tanpa mempelajari secara dalam keuntungan maupun kerugian yang nanti dihantuinya mereka. Sementara orang kaya, mereka tak akan berani menggunakan uang jika mereka belum paham dan belum yakin risiko tersebut. Yang keempat, investasi pada diri sendiri. Ini sering dilakukan oleh orang kaya, seperti mengembangkan skill, pendalaman, keterampilan demi menopang hidup yang lebih baik. Beda dengan orang kaya, kelas menengah terkadang lupa untuk hal-hal ini yang penting untuk diri sendiri. Yang kelima, mengambil resiko. Ada perbedaan yang cukup mencolok antara orang kaya dan kelas menengah saat mengambil sebuah resiko yang ada. Orang kaya cenderung mempertimbangkan secara penuh keputusan dan risiko yang akan ditanggung. Sedangkan kelas menengah, mereka seolah kurang peduli pada masa risiko dan lebih fokus kepada keuntungan yang belum pasti. Orang dengan kelas ekonomi menengah bakal terabaikan terkait lisensi tentang finansial. Yang keenam, literasi finansial. Apa itu literasi finansial? Ini orang dengan kelas ekonomi menengah sangat abai terkait literasi tentang finansial. Padahal literasi finansial sangat penting untuk dipelajari dan ditekuni untuk menambah wawasan dan juga meningkatkan keberhasilan dari sebuah usaha. Hal ini berbeda dengan orang kaya yang sentiasa selalu belajar tentang literasi finansial untuk terus mendapatkan ilmu baru bagi dirinya. Yang ketujuh itu ada pemanfaatan gaji. Bagi orang kaya, seberapapun mereka mendapatkan pemasukan gaji, mereka akan mengelola secara baik dan bijaksana. Sementara bagi mereka kelas menengah, mereka terus bertopang pada gaji dalam kehidupannya. Selanjutnya yang terakhir itu yang ke-8 ya.
tentang pola pikir. Pola pikir yang digunakan oleh orang kaya adalah bagaimana cara mengembangkan hasil pokok agar bisa berlipat. Sedangkan kelas menengah terkadang tak mau pusing untuk bisa mengembangkan finansial mereka. Nah, ini merupakan 8 jebakan yang sering didapatkan oleh kelas menengah namun dihindari oleh orang kaya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita calon-calon orang kaya baru ataupun calon-calon orang sukses. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi motivator dan inovasi untuk kita terus melangkah. Jangan lupa di-share, di-like, di-subscribe jika video ini berkenan untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.